biasa bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala raja. Bagi Dia yang menjadikan segala sesuatunya baru, lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami generasi muda di tempat ini berkumpul dengan satu tujuan. Meninggikan nama-Mu, memuliakan kerajaan-Mu. Kami tahu kami perlu Tuhan. Kami tahu masa muda kami perlu Tuhan. Kami tahu anak-anak muda yang mencari wajah Tuhan. Maka apa yang dicari dalam hidupnya Tuhan sediakan. Kami tahu kami mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Kami yang mencari Tuhan. Maka segala yang terbaik dalam hidup ini akan Tuhan perintahkan untuk mencari setiap kami. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Bagi juga hamba-Mu pada sore menjelang malam hari ini untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Bahkan siapapun jemaat-Mu yang hadir, anak-anak-Mu dari tempat ini. Mereka tidak sama waktu mereka datang, mereka pulang diberkati luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan, setiap roh yang tidak memuliakan nama Yesus, setiap kubu pertahanan yang dibangun untuk menentang pengenalan akan nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Guys, youth di tempat ini yang bangga punya Tuhan Yesus dan siap diberkati firman Tuhan. Dengan semangat nyaring, dengan suara keras, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Surabaya. Wah, lemes banget ini anak muda, bukan opa-opa. Shalom Surabaya. Apa kabar semuanya saudara? Luar biasa. Baik. Yang bangga punya Tuhan Yesus bisa lambaikan tangannya dulu dong. Yang bangga punya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara. Cari yang rada ngantuk saudara, anak-anak muda. Saya senang duduk di samping kamu. Kalau saudara jomblo dan sampingmu jomblo, pegang tangannya erat-erat sekaligus doain Bapak Ibu ya. Anak-anak muda doa, pegang tangannya, bilang apa yang kupegang jadi milikku. Semua yang jomblo boleh katakan. Wah, banyak juga jomblo di tempat ini ya. Coba saya mau absen dulu guys. JS di tempat ini. Youth yang jomblo, hanya yang jomblo. Yang sudah punya pacar jangan pura-pura jomblo. Yang jomblo angkat tangan tinggi-tinggi dan jangan turun. Oh, sabar dulu, sabar. Udah buru-buru angkat tangan, belum mau udah angkat tangan dia. Oke, siap? Halo, siap? Oke, yang jomblo angkat tangan tinggi-tinggi. 3, 2, iya. Oke. Tengok kiri kanan. Itu dia pasangan saudara. Siapa tahu dia rusuk yang terhilang, oke? Yang jomblo dan percaya pulang, berangkat single, pulang ganda campuran. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu yang percaya. Oh, haleluya ya. Ada yang datang kemari berharap tukar tambah katanya ya. Pulang dapat yang jauh lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar dalam buah-buah roh. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Dan oleh karena itu kita perlu menguasai apa yang paling penting as a youth, sebagai anak muda. Apa yang paling penting yang perlu kita jaga. Mari kita akan pelajari hari ini. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah Guard Your Heart. Atau jaga hatimu. Guard your heart. Coba colek kiri kanan saudara. Katakan semua dimulai dari hati. Ayo bilang semua dimulai dari hati. Ayo bilang yang baru yang masih tidur bangunin masih tidur. Semua dimulai dari hati. Promosi dari hati. Berkat dari hati. Mukjizat dari hati. Apapun anak-anak muda, teman-teman muda yang ingin saudara lihat. Semua dimulai dari hati. Kalau hatimu benar, maka berkat akan mengikuti saudara. Yang percaya bilang amin. Mari sama-sama kita lihat Amsal 27 ayatnya yang ke-19. Amsal 27 ayat yang ke-19. Yuk guys, youth. Kita baca dengan semangat 4, 5. 3, 2, 1. Ya, seperti demikianlah apa? Hati manusia mencerminkan manusia itu. Matius 5. 7 dan 8. Sama-sama kita baca. Berbahagialah. Karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Ayat yang ke-8. Berbahagialah. Karena mereka akan apa?
Melihat Allah, Mazmur 73 ayat yang ke-1. Kita akan banyak buka ayat teman-teman muda. 3, 2, ya sesungguhnya. Bagi mereka yang apa? Bersih hatinya. Ayat terakhir Mazmur 37. Ayatnya yang ke-11. Kasih keras suaramu. 3, 2, ya. Tetapi. Dan bergembira karena. Yang apa? Alkitab mencatat kurang lebih ada sebanyak 876 kali kata hati ditulis di dalam Alkitab. Berapa kali ya teman-teman muda? 876 kali. Alkitab mengatakan mengapa hati begitu penting. Mengapa kita sebagai anak muda perlu menjaga hati kita. Mengapa hati menentukan masa depan kita. Karena dalam Alkitab ditulis bahwa kata hati mewakili pusat emosi, pikiran, nalar kita. Hati adalah pusat komando, center of anything, pusat dari segalanya. Dikatakan seorang hamba Tuhan namanya Michael Hyatt mengatakan demikian. If your heart is unhealthy, kalau hatimu nggak sehat, it threatens everything else. Family, friends, career, and everything. Anak-anak muda, teman muda di tempat ini, kalau hatimu nggak sehat, kalau hatimu kotor, engkau iri sama orang, engkau benci sama orang, engkau kecewa sama orang tua, engkau lihat orang di depannya, engkau bilang, hey shalom, apa kabar? Ketika dia pergi, awas lo ya. Ketika lihat dari jauh, cantik amat. Dalam hati itu bulu mata atau rambut panjang amat sampai atas. Dan seterusnya. Kalau hati kita nggak benar, maka mulut kita nggak benar. Kalau hati kita nggak benar, maka hidup kita nggak benar. Tapi kalau hati kita benar, maka segala yang terbaik dari Allah akan dicurahkan sama anak muda di tempat ini. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Coba sekali lagi colek kiri kananmu, bilang semua dimulai dari hati. Ayo bilang semua dimulai dari hati. Oleh karena itu kita akan pelajari setidaknya ada 3 kebenaran. Ada berapa kebenaran? 3 kebenaran. Apa yang bisa kita bagikan? Yang pertama mengenai hati. Kenapa kita perlu jaga hati? Ada lagu yang terkenal, lagu zaman dulu. Kalau tahu nyanyi bareng-bareng. Kalau nggak tahu tetap nyanyi aja. Lagunya kayak begini. Jagalah hati. Jangan kau nodai. Jagalah hati. Mantap. Lentera hidup ini. Mari sembah dia. Jaga hati. Kita lihat teman kita maju. Kita kan punya kebiasaan SMS. Apa itu kak? Susah melihat orang senang. Senang melihat orang susah. Tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beli kompor, kita yang kepanasan. Teman baru punya pacar, kita yang heboh. Bibir kita bimoli. Bibir moncong 5 cm. Gue tahu tuh. Baik-baik gak kembali buruknya. Sampai Tuhan datang begitu. Ya. Hati itu penting banget anak-anak muda. Karena semua dimulai dari hati. Saudara boleh diri di mimbar. Tapi kalau hatimu gak benar, Tuhan bilang percuma kamu ngelayani. Saudara boleh duduk di bangku jemaat. Tapi kalau engkau datang ke gereja dengan perasaan pahit sama papamu, pahit sama mamamu, kecewa sama hidupmu, ngapain? Buat apa? Makanya anak-anak muda yang kumpul hari ini, guard your heart, jaga hatimu. Alkitab nggak bilang jagalah hartamu dengan segala kewaspadaan. Alkitab nggak bilang jagalah nama baikmu dengan segala kewaspadaan. Alkitab nggak bilang jagalah alismu, yang kalau nggak digambar itu nggak ada. Alkitab tapi bilang jagalah apa? Jagalah hatimu. Karena hatimu menentukan hidup. Mari yang pertama. Kita akan melihat mengapa hati begitu penting. JS Youth yang siap diberkati. Bisa lambaikan tangan yang siap diberkati. Yuk kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Di atas kepalamu. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Yang pertama, mengapa kita perlu jaga hati kita? Yang pertama, catatan saudara, teman-teman muda. What come inside will shape atau from the inside. Apa yang teman-teman muda izinkan masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Apa yang teman-teman izinin
Saya mau tanya sama GSJ Youth di tempat ini. Teman-teman akan izinin nggak maling masuk ke rumah teman-teman muda? Coba yang bilang enggak boleh angkat tangan. Kita bilang nggak sama maling, silakan masuk ke rumahku. Maling lah sebanyak-banyaknya. Ada orang segila itu? Nggak ada. Kita kalau ada orang jahat di rumah kita, kita usir apa kita suruh tinggal? Kenapa kepahitan kita izinkan tinggal di hati kita? Kenapa kekecewaan kita izinkan tinggal di hati kita? Kenapa iri hati kita izinkan tinggal di hati kita? Kenapa kekecewaan kita izinkan tinggal? Hati-hati apa yang kau biarkan masuk ke dalam. Hati-hati apa yang teman-teman muda izinkan. Perkataan orang yang bilang kau jelek, yang bilang kau kurang tinggi, kurang putih, kurang cantik, dan kurang-kurang segalanya. Lupain, gak usah dipusingin. Kenapa omongan orang bikin kita gak bisa tidur? Kenapa omongan yang orang kita gak kenal, bahkan gak follow di Instagram? Yang belum follow saya tolong di follow. Jangan minta follow back. Kenapa kita pusingin? Kenapa ada banyak orang yang muji kita, tapi kenapa satu orang yang ngomongin kita, bikin kita gak bisa tidur? Bilang kiri kanan saudara, lo jangan bodoh jadi orang, bilang. Bilang. Ada yang cuma gini. Memang kalau malam minggu orang ke gereja cuma dua kemungkinannya. Pertama cinta Tuhan, kedua jomblo akut. Tapi di sini dari muka-mukanya cinta Tuhan. Nah, itu jomblo. Yang jomblo jangan takut, cari Tuhan. Maka kalau kau wanita, pria berkuda putih akan Tuhan kirim. Teplak, tepuk, teplak, tepuk, teplak. Kalau engkau yang laki-laki jangan takut, cari Tuhan. Maka wanita yang cantik seperti Lisa Blackpink. Lisa Blackpink dibanding Amanda Zevanya lewat. Ini Lisa Blackpink, istri saya Amanda Zevanya di atas. Biar pulang aman. Kalau bilang Lisa Blackpink lebih cantik, pulang gak aman. Saya sama istri saya dulu kami kami dulu koko adik. Sampai sekarang di HP saya masih tulis Dedek Manda. Dia tulis saya Koko Gideon. Dalam kurung unyu-unyu. Kami dulu pernah double date bareng. Dia sama temen cowoknya, saya sama temen cewek saya. Kita jalan berdua, double date bareng. Pulang, telepon-teleponan. Sambil ngomongin, kita punya pasangan masing-masing. Tapi siapa yang tahu, berapa tahun kemudian kami bersanding di altar. Jaelah. Saya mau bilang jangan takut kalau hari ini kau belum punya jodoh. Bisa jadi jodohmu belum lahir. Jangan diaminin, jangan bahaya itu. Jaga hati kita. Anak-anak muda, perempuan-perempuan. Jangan karena temenmu bilang, lu kayaknya gendutan deh. Langsung gak bisa tidur kita. Padahal cuma nambah 1 kilo. Kan tadi malam baru makan daging babi 1 ekor. Saya tadi bilang pagi-pagi saya pelayanan. Saya kalau pelayanan di Surabaya, makanan Surabaya enak-enak. Soto cahar, soto cak narto, bebek sinjai, upin ipin. Enak-enak, yang ngalahin Surabaya cuma 1, Manado. Manado kalau saya pelayanan di Manado naik 2-3 kilo. Karena pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi. Pagi babi kecap, siang babi tore, malam babi panggang. Mau tidur, jus babi. Saya hari kelima di Manado ini kenceng sini. Saya kira kuasa gelap, ternyata kolesterol. Lu jangan ketawa-ketawa, mikir lo. Nah mari kita akan belajar, mengapa kita perlu menjaga hati kita. Anak-anak muda dengar baik, ada banyak anak muda ketemu saya sakit hati. Istri saya saksinya. Ada banyak anak muda datang maju ke depan gak ngomong. Cuma nangis. Saya tanya, you kenapa? Dia nangis lagi. Saya tanya 3 kali, you kenapa? Dia nangis lagi. Dia lihat saya yang nangis. Memang Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Pendeta, enggak. Ada anak muda istri saya saksinya. Biasanya kalau di retret, saudara yang belum daftar retret, daftar retret. Oke? Coba yang mau daftar retret angkat tangan. Oke, yang tidak angkat tangan silakan angkat kaki, pulang aja. Daftar retret, pulang dari retret, saudara pasti diberkati. Siapa tahu di retret kok ketemu pasangan hidup.
Wah, itu apa itu? Siapa tahu ketika engkau lagi di retret, pulpenmu jatuh. Terus dia juga ambil. Kamu iya. Pulpen kamu iya. Kamu ya single. Iya. Kamu duda. Ikut retret, daftar. Sekarang hari ini daftar. Daftar hari ini, bayar 1, dapat 1. Ya memang iya. Saudara, anak-anak muda, perhatikan dengan baik siapa teman-teman. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik. Jaga apa yang kau izinkan masuk. Ada sebuah istilah yang terkenal. You are what you eat. Engkau apa yang kau makan. Hati-hati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang apa? Yang baik. Yang baik. Kadang-kadang yang bikin kita nggak maju, itu bukan iblis. Tapi teman. Ada teman yang bisa bergaul sama kita, namanya ada teman yang musim. Saya waktu SMP bilang sama teman saya, kita bikin grup namanya Best Friend Forever. Janji ya, selama-lamanya ya, janji ya, janji ya. SMA pindah sekolah, borok selama-lamanya. Hati-hati. Kadang-kadang yang bikin kita jauh dari Tuhan siapa? Jangan dikit-dikit setan. Setan bilang gue mulu disalahin. Kadang-kadang teman. Saya minta tolong satu orang teman saya. Pastor Andrew boleh maju ke depan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Pastor Andrew. Young and dangerous. Dan satu lagi. Nih siapa? Aldo. Boleh maju ke depan Aldo juga. Kita kasih tepuk tangan untuk Pastor Andrew dan Pastor Aldo. Saya mau kasih contoh sama saudara. Salah ngomong ya? Ya harap maklum lah. Anggap aja ini Pastor Andrew teman yang dari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Anggap aja siapa nama kamu? Aldo. Aldo teman yang dari setan. Kan anggap aja. Masa pastor dari setan gak mungkin. Ini dari Tuhan. Teman yang dari Tuhan akan menguatkan engkau. Akan mendukung engkau. Akan menjaga engkau. Dia akan kasih tahu sama engkau. Kalau engkau sakit hati nih, kau lihat orang lewat gitu. So cantik. Ayo guys, yes shoot 1, 2, 3. Kurang. Yes shoot 1, 2, 3. Harus begini. 3 sama-sama ya. 1, 2, 3. Ini mau aja disuruh ini. Sekarang 1, 2, 3. Teman yang dari Tuhan akan support. Tapi teman, mohon maaf, kadang-kadang kan kita begini. Maaf, Aldo ya. Pegang tangan saya. Jangan gitu dong. Tos dulu dong. Halo. Kita mau berubah nih. Kita mau apa? Kita mau bertobat. Kita bilang sorry ya, gue udah ikut GSJS Youth. Youth pastor gue, Pastor Andrew. Kalau senyum mengalihkan dunia. Rambutnya di styling menyantang langit. Tinggi ke atas. Kacamatanya bisa melihat kedalaman hati. Senyumnya menggugah hidupku. Jomblo. Pegang lagi. Kasih. Saya mau pindah. Saya mau lari. Saya mau ikut Tuhan. Tarik saya. Tarik dong. Kamu tuh belum makan ya? Tarik. Atau gini nih. Kita mau berubah. Kita mau bertobat. Tarik. Terus dia ngomong begini. Lo gak asik lo. Katanya temen. Kok tinggalin gua sih? Pernah gak kayak gitu? Kita mau ke gereja. Teman kita bilang gini. So alim lo. Emang lo pendeta. Lu lama-lama jadi kayak Pastor Michael lu. Lu lama-lama jadi kayak Pastor Andrew lu. Lu lama-lama kayak Gideon lu. Apa-apa gereja. Sabtu gereja. Senin gereja. Doa semalam gereja. Pemberkatan nikah, yang nikah kenal juga enggak gereja. Bahkan gereja tutup pun kok dateng. Kita tuh mau berubah. Tarik. Ayo. Kok pendeta ditarik-tarik gak boleh Ki? Ini dosa ini. Saya laporin Pastor Michael kamu.
Makanya, ayo maju ke depan. Kamu MC ya? Worship leader? Iya, worship leader. Oh gitu? Iya. Bisa nyanyi? Bisa, dikit. Oh worship leader tuh nyanyi ya? Iya. Bukan main congklak ya? Saya mau berubah, tapi ditahan. Makanya kita bilang pergaulan yang buruk. Ini orang Kristen apa bukan ini sih? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Ado dan Pastor Andrew. Suatu hari saya pelayanan di Manado. Di mana teman muda? Di Manado. Samping jembatan Suramadu. Saya pelayanan di sana. Saya pertama kali beberapa tahun yang lalu. Saya belum pernah kepada sebelumnya. Saya di pesawat ngobrol sama orang. Ngobrol. Ngerasa deket. Turun dari pesawat, dari bandara. Karena saya gak kenal orang di Manado. Baru mendarat. Saya lihat orang yang tadi di pesawat sama saya. Asumsi saya, dia mau keluar. Dia mau kemana? Dia mau keluar. Jadi kemana dia pergi saya ikutin. Dia ke bawah, saya ke bawah. Dari bawah dia ke atas, saya ke atas. Di atas dia masuk ke toilet, saya tunggu depan toilet. Sampai yang celakanya, dia naik ke atas masuk ke kantor, gak keluar-keluar. Sapamnya ngeliatin saya. Dikira saya mungkin teroris apa gimana gitu. Dia tanya, Pak ngapain? Saya bilang saya punya teman di dalam. Teman itu dipanggil keluar, dia bilang, bro kenapa? Lu mau keluar? Bukan kata teman saya, gue kerja di sini. Kita tuh banyak gagal karena kita ikutin orang. Ikutin teman. Teman ngerokok, kita ngerokok. Pria punya selera. Kita lihat teman bolos, kita bolos. Kita lihat teman kita hari Minggu bukannya ke GSJS ibadah. Kita lihat teman kita ke Pakuwon sih, tapi nongkrong. Nongkrong di mana? Di loteng atas. Kita banyak yang hidup kita nggak benar, bukan karena setan. Tapi karena kita ngikutin teman kita yang nggak benar. Makanya ini bukan iklan ya. Ini pendeta jadi Jawa Ki. Ini bukan iklan ya, ikut retret. Cari teman-teman yang sevisi, semisi. Yang saudara bisa enak ngomongnya. Kalau saudara lagi stres, saudara WA. Gue lagi stres nih. Lagi pusing. Kenapa? Gebetan gue ditikung dari belakang. Siapa yang tikung? Sahabat terbaikku. Dan teman akan bilang, gue akan doain. Biar yang menikung lo mengalami laknat dari Allah. Dari Tuhan kata. Misalnya. Tapi kalau kita punya teman dalam Tuhan kan enak. Kita punya masalah. Kita bilang gini, bro, jangan takut ya. Gue sama teman-teman di GSJS Youth akan doain lo. Sedap gak tuh? Kalau cari cowok di gereja juga enak. Cari pacar di anak Tuhan, jangan cari di diskotik. Yang kelap-kelip gitu, kadang nyelam, kadang gelap. Mukanya gak jelas. Kalau terang cantik, gelap jadi jangan cantik. Cari anak Tuhan yang setuju bilang amin. Cari siapa? Anak Tuhan. Kalau ada masalah, berlutut. Doa bareng. Saya sama istri enak, ada apa-apa doa bareng. Kami kenal satu pelayanan. Saya tadinya mau kenalin dia sama teman saya. Saya deketin, saya ngobrol-ngobrol. Ternyata adik saya ini kalau dilihat dari dekat, dari jauh juga cantik. Tapi dari dekat lebih cantik. Kok gak ada yang amin sih? Saya deketin dia. Kalau orang Batak itu kalau suka sama perempuan kurang romantis. Pertanyaan orang Batak ini. Adik, abang suka sama kau. Ada pertanyaan? Kalau orang Papua romantis. Adik, kau manis, kau putih. Adik, kau sagu kah? Anak-anak muda jaga hatimu. Jaga hatimu. Saya waktu kecil orang suka ngomong gini sama saya. Papa saya kan ninggalin saya waktu umur saya 6 tahun. Teman-teman muda. Saya kalau ke sekolah dulu. Teman-teman sekolah ngomong gini. Dasar lo anak haram. Dasar lo gak punya apa-apa. Ih sakit loh. Sakit, hati sakit banget. Hujannya di luar, basahnya di pipi. Sedih nangis.
Kadang-kadang kecewa. Dan saya lihat banyak anak muda sekarang, mohon maaf ya. Di luarnya senyum, tapi dalamnya luka. Di luarnya ketawa-ketawa, tapi dalamnya hancur. Entah berapa kali anak muda yang kami layani, gak ngomong apa-apa. Cuma maju ke depan, dia giniin tangannya. Apa tangannya? Sayatan. Kak, saya mau mati aja kak. Kak, saya mau bunuh diri kak. Kak, saya gak lupa ada orang tengah malam telepon saya. Dari daerah. Langsung nangis, gak pakai shalom, gak apa. Kak, saya mau mati kak. Saya mau lompat aja kak. Saya bilang, sabar, sabar, sabar. Karena kalau dia lompat dan mati meninggal, besok polisi cek. Yang terakhir di telepon nomor saya. Sabar dulu. Mungkin hari ini kau pahit sama orang tuamu. Mungkin hari ini kau kecewa sama temanmu. Tapi firman Tuhan bilang, jaga hati. Marah boleh enggak? Boleh. Tapi jangan lama-lama. Kecewa boleh enggak? Manusia boleh. Tapi jangan lama-lama. Nangis boleh enggak? Boleh. Tapi jangan apa? Lama-lama. Berapa lama? 2 detik. Baru netes naik lagi dia. Bilang kiri kanan saudara. Harus kuat bro jadi orang. Bilang harus kuat jadi orang. Bilang sama yang baru ngomong. Jangan tempe mentalnya bilang. Yuk anak-anak muda kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yang pertama, mengapa hati kita penting? Karena apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Makanya hati-hati ada anak muda tanya sama saya, Pak Pendeta, anak Tuhan boleh nggak nonton film setan? Boleh nggak nonton film horor? Coba yang bilang boleh anak Tuhan nonton film horor bisa angkat tangan. Yang bilang boleh. Yang bilang nggak boleh bisa angkat tangan. Yang gak angkat tangan apa maumu? Mau berantem kita ayo. Orang Jakarta iki gak takut. Gak bahaya tak? Orang tanya sama saya, Pak Pendeta boleh gak anak Tuhan nonton film setan? Pertanyaannya bukan boleh gak boleh. Tapi ngapain? Bagi saya udah bayar, antri, cuman buat dikagetin. Lagi duduk. Darah Yesus, darah Yesus. Ngapain? Saya gak pernah dengar orang nonton film setan pulang-pulang. Aku lebih cinta Yesus. Gak ada, gak ada. Yang ada habis nonton film setan beranak dalam kubur. Pulang. Engkau ke toilet. Atau ke tempat gelap. Kok malah begini kan? Ada pintu bunyi. Setan. Setan bilang gak apa-apa kok gue mulu disalahin. Ngapain? Ada orang Kristen tanya sama saya, Pak Pendeta, anak Tuhan boleh nggak pakai tato? Bukan boleh, nggak boleh. Buat apa? Kalau dulu sebelum bertobat silakan. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak segala sesuatu berguna. Tapi Pak, tatonya ayat Alkitab Pak, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau ke gereja nggak bawa Alkitab Pak. Kalau pendeta bilang kita buka kitab Wahyu, di mana Wahyu ya? Wahyu di sini, nah Wahyu nih. Anak-anak muda suka begitu kan. Pak Pendeta boleh nggak pakai anting, kita laki-laki. Sini. Ngapain gitu loh. Bilang kiri kanan saudara, jangan punya mental ikut-ikutan bilang. Bilang sama yang baru ngomong, bilang. Ayo kasih tepuk tangan dulu guys, Jet Youth. Yang lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Makanya yang pertama, apa yang masuk ke dalam akan menentukan. Anak-anak muda, PR kita yang paling susah itu apa sih? Sosial media. Sosial media kadang-kadang jadi monster. Kita lihat teman kita foto yang like ada 2.000. Yang komen ada 10. Ada 20, 30. Kita lihat artis foto, cuman foto kaki doang. Yang like 2.000. Yang komen 1.000.
Saudara udah foto jungkir balik yang like 2. Satu kepencet, satu mamamu. Kita kan kalau bikin caption, wah pusing bikin caption. Cari di Google. Caption untuk ulang tahun. Sosok Inggris. Padahal di sekolah aja Inggris cuman yes, no, I don't know. Sosial media itu bahaya. Bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Makanya orang rela beli follower. Makanya orang rela foto pakai filter. Filter. Wih. Kalau di Instagram mukanya. Wih deh masa kini. Giliran ketemu masa kok gini. Wah kalau ketemu kalau di Instagram. Waduh filternya. Hidung tiba-tiba dari mendelep mancung. Rambut tiba-tiba bisa panjang. Hati-hati. Hati-hati. Makanya banyak anak muda sekarang hebat di sosial media. Tapi rapuh di dunia nyata. Di sosial media, aduh kerennya minta ampun. Di dunia nyata, rapuhnya minta ampun. Yang kedua, saya udah izin sama Pastor Andrew. Sama gembala sidang saudara juga Pastor Michael. Kita akan selesai sampai jam 7 pagi besok. Pintu udah dikunci. Jadi saudara bilang sama aku, mama papa aku gak pulang hari ini. Ditahan sama pendeta Gideon. Yang kedua, what come inside will be reflected outside. Apa yang masuk ke dalam akan terpancar keluar. Kenapa kita perlu jaga hati kita baik-baik? Hati itu kayak ini. Air. Apa yang teman-teman muda izinkan masuk ke dalam? Kelihatan gak? Halo, ada orang di sini, shalom? Kelihatan gak? Ya tolong dijawab, iya, enggak gitu. Saya kan bukan dukun yang bisa baca hatimu. Apa yang masuk ke dalam kelihatan gak? Kelihatan. Kalau saya masukin batu kelihatan gak? Kalau saya masukin daun kelihatan gak? Kalau saya masukin cacing kelihatan gak? Begitu juga dengan hati saudara. Kalau saudara izinkan kepahitan masuk kelihatan gak? Mukamu itu kelihatan. Mulutmu kelihatan. Orang yang pahit pasti ngomongnya pedes. Bukan karena dikaretin 2 mulutnya. Karena ada pedes gitu maksudnya. Nggak lucu ya? Tolong dibantulah. Tolong dibantulah. Kalau kita pahit kelihatan. Kalau kita kecewa orang tuh kalau iri hati kelihatan. Dari apa? Ngomongnya, gayanya, perbuatannya. Orang kalau hidupnya mohon maaf nggak beres hubungannya sama Tuhan. Kelihatan. Makanya kita bisa lihat kan tadi. Siapa namanya? Aldo. Kita bisa lihat Aldo. Hatinya semurni air minum. Yang belum disaring. What come inside will be reflected outside. Markus 7, 20, 23. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Katanya lagi apa? Itulah yang apa? Sebab dari dalam, dari hati timbul segala pikiran, percabulan, pencurian, pembunuhan dan seterusnya. 23 kita lompat ayat yang ke-23. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dan apa teman-teman muda? Kita lihat lagi Amsal 4 ayat yang ke-23 versi BIMK. Yuk sama-sama kita baca Amsal 4 ayat yang ke-23 versi BIMK. Yuk kita baca 3 Amsal 4 ayat yang ke-23. 3, 2 ya, jagalah. Sekali lagi teman muda GSJS Youth 1, 2, 3. Jagalah. Sebab apa? Hatimu menentukan apa? Hatimu menentukan apa? Lebih semangat lagi anak-anak muda. Hatimu menentukan apa? Hatimu menentukan apa? Hatimu menentukan apa? Yang menentukan masa depanmu, hartamu apa hatimu? Yang menentukan masa depanmu, karaktermu atau hatimu? Yang menentukan masa depanmu, skillmu apa hatimu?
Saudara boleh bukan orang kaya. Saudara boleh orang tuamu bukan siapa-siapa. Saudara boleh orang yang lahir dari keluarga yang orang miskin. Tapi kalau hatimu baik, Tuhan punya cara untuk promosikan saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tapi saudara boleh cantik, boleh pinter, boleh orang tuamu orang berada. Tapi kalau hatimu busuk, kok gak akan kemana-mana. Yang repot kan gitu. Hati kita tuh kotor gitu. Hati kita pahit. Hati kita kecewa. Hati kita penuh dengan yang namanya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Maka anak-anak muda saya ngomong sama saudara di tempat ini. Kalau hatimu lagi gak beres, jangan pacaran. Jangan. Jangan bangun hubungan sama orang lain. Ini anak-anak muda di sini nih. Jangan pacaran karena teman-teman pacaran. Jangan cari cowok karena kesepian. Jatuh cinta nggak semain-main itu. Engkau main-main sama dia tapi bagi dia hatimu. Dia kasih segalanya buat engkau. Anak-anak muda, cari pasangan ketika engkau sudah siap. Ada orang berantem tuh di Jakarta, saya nggak tahu ceritanya terkenal apa enggak di Surabaya. Ada anak SD berantem di Facebook sama pacarnya. Dia ngomong begini, bisa gak sih kamu berhenti bersikap kayak anak kecil? Lah masih SD orang apa lagi? Emang tuyul apa gimana iki? Masih SD mikirin pacar. Mikirin tuh IPS. Ikatan Pelajar Sukses. Kalau udah kuliah, udah cukup waktumu. Kau sudah cinta Tuhan. Kau udah ngerti apa itu cinta. Saya gak nyebutnya pacaran, tapi get close. Deket aja. Bawa dalam doa. Malam sebelum tidur, ayo kita doa dulu yuk. Udah mau tidur, mau tutup telepon. Kan orang pacaran gitu kan kalau pacaran kan. Telepon dari terbit matahari. Sampai tenggelam. Kamu yang tutup, kamu. Kamu yang tutup, kamu. Tutup bareng-bareng ya. 1, 2, tuh kan gak ditutup. Kalau saya di samping, gue tutup teleponnya. Orang kalau pacaran, lebay. Bilang kiri kanan saudara, kalau pacaran gak usah lebay. Ayo bilang gak usah lebay. Amin. Kalau pacaran, tutup mata. Saudara kalau pacaran, buka mata lebar-lebar. Tutup hati rapat-rapat. Prototin. Kalau engkau pacaran, bawa ke GSJS Youth. Yang setuju bilang amin. Bawa dia ke gereja. Lihat cara dia nyembah Tuhan. Kalau dia di GSJS nyembah Tuhan, udah haleluya. Padahal ibadah belum mulai. Haleluya. Kalau dia di gereja sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, berarti dia laki-laki yang baik. Tapi kalau di gereja dia main-main sama Tuhan aja main-main, apalagi sama engkau. Sama Tuhan aja sembarangan, apalagi sama engkau. Oi, jawab kayak apa nih? Diam aja. Amin. Kalau sama Tuhan aja main-main, apalagi sama engkau. Makanya tadi tuh Aldo, waduh. Jomblo kan? Nggak yakin, nggak jelas ini mukanya ini. Jomblo apa tidak ini? Tidak jelas. Complicated. Gaya lo. Complicated. Yang ketiga, yang terakhir. Teman-teman muda diberkati, amin. Yuk, yang diberkati boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kenapa kita perlu jaga hati kita? Yang pertama karena apa yang masuk ke dalam akan membentuk yang di dalam. Yang kedua karena apa yang masuk ke dalam akan terpancar keluar. Yang ketiga, karena Tuhan melihat hati kita. God sees your heart. Tuhan melihat hati kita. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, ini ayat saya terakhir. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca. GSJS Youth, 3, 2, 1, ya.
Saudara awalnya kenceng lama-lama hilang. Tetapi sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Colek kiri kanan saudara. Semua dimulai dari hati. Bilang. Semua dimulai dari apa? Hatimu. Kalau saudara mau diberkati, hati. Hatimu benar dulu. Tuhan lihat hati. Kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh ngandalin Tuhan, sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, maka langit bukan batasannya. Kau akan melihat anak-anak muda. Tangan Tuhan yang kuat sanggup mengangkat engkau tinggi-tinggi luar biasa. Yang percaya kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri karena waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, guys. Yesus bisa lambaikan tangannya, saudara. Kasih tos kiri kanan saudara, katakan Tuhan sayang sama kamu, bilang. Tuhan sayang sama kamu. Haleluya. Mari sama-sama kita bawa hati kita, penyembahan kita sama Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Mari guys, Yesus, angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekali. Mari anak muda bangkit pada malam ini. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Yang bangga punya Yesus, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Pada guys, Yesus hanya dekat, jiwaku pun tentram. Mari tutup matamu, fokus sama Yesus malam hari ini, teman-teman muda. Dia menerima engkau apa adanya dengan sepenuhnya. Bilang walau dunia sambil angkat tanganmu dengan bangga, bilang namun Kau sampai ke dalam
keberatan, angkat tanganmu, tutup matamu, jadikan lagu ini sebagai doa saudara. Tuhan, inilah yang ku tahu. Saudara bisa bohongin mamamu, saudara bisa pura-pura kelihatan oke depan keluargamu, tapi tidak di hadapan Tuhan. Yang terdekat sekalipun. Anak-anak muda bilang sama Tuhan, Tuhan ini yang ku mau. Mau. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Biar teman-teman tim musik mengalun dengan lembut. Saudara angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, dan naikkan doamu sama Tuhan. Kalau engkau pahit, bilang aku pahit Tuhan. Kalau mungkin hatimu kecewa, bilang aku kecewa Tuhan. Mungkin kau pahit sama mamamu. Mungkin kau pahit sama papamu. Mungkin keluargamu menyakiti engkau, atau bahkan mungkin sahabatmu mengecewakan engkau. Atau bahkan mungkin kau datang ke gereja hari ini, kau baru mengalami rasa kecewa yang begitu dalam. Engkau tidak dirancang untuk menghadapi ini sendirian. Engkau punya Yesus. Engkau yang pahit, bilang Tuhan aku gak mau pahit. Engkau yang kecewa, bilang Tuhan aku gak mau kecewa. Engkau yang hari ini apapun masalahmu, mari datang sama Tuhan. Gak usah pedulikan kiri dan kananmu. Kalau engkau ingin menangis, mari menangis sama Tuhan. Kalau engkau ingin berlutut, mari berlutut sama Tuhan. Ini rumah Bapamu di surga, dan engkau anak-anaknya. Atau bahkan mungkin sebagai anak muda, pernah muncul dalam pikiranmu ingin bunuh diri. Mungkin kau pernah ngerasa gak berharga. Mungkin kau pernah merasa gak pantas, gak layak, gak berharga. Atau bahkan mungkin hari-hari ini kau stres, kau depresi. Hari ini angkat tanganmu dan datang sama Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan lihat. Dari depan ke belakang, dari kiri dan kanan. Gak usah pedulikan kiri dan kananmu. Nangis, nangisnya. Hancur hati, sehancur-hancur hatinya. Teriak, seteriak-teriaknya. Datang sama Tuhan. Jangan mau pulang bawa rasa sakit yang sama. Jangan mau pulang bawa kepahitan yang sama. Jangan mau pulang bawa kekecewaan yang sama. Hari ini kalau engkau merasa hatimu butuh pertolongan, angkat tanganmu dan bilang, Bapakku yang di surga, aku memerlukan engkau. Kalau hari ini hidupmu penuh dengan kepahitan, angkat tangan dan bilang, Tuhan, aku memerlukan engkau. Agar pulang dari tempat ini, pemulihan dari Allah dapat kau alami. Agar pulang dari tempat ini, kuasanya yang dahsyat dicurahkan bagi hidup saudara dan saya. Mari anak-anak muda, angkat tanganmu dan sembah Bapamu yang baik. Sembah Rajamu yang baik. Oh, 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 oh. Haleluya. Mari guys, just shoot. Guys, just worship. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan kami. Oh, jamah kami. Jamah penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Malam ini saya mau mengundang anak-anak muda yang mau memberi hidupnya sama Tuhan, yang mau memberi masa mudanya sama Tuhan. Saya undang kau untuk maju ke depan. Gak usah lihat kiri kanan, mari maju ke depan. Engkau yang capek sama dosa yang berulang-ulang. Engkau yang capek jatuh bangun di dosa yang sama. Engkau yang capek gagal di dosa yang sama. Engkau yang capek terus hidup dalam kepahitan dan kepahitan. Dalam lingkaran demi lingkaran, saya undang untuk maju ke depan. Ayo, ayo, ayo. Gak usah lihat kiri kananmu. Engkau yang maju ke depan, angkat tanganmu. Biar Dia memulihkan hidupmu. Angkat tanganmu, hancur hati dalam nama Yesus. Hiralamalasik.
Di mana engkau berada. Kalau ada dosa yang ingin kau akui, akui sama Tuhan. Kalau ada dosa yang ingin kau bereskan, bereskan sama Tuhan. Gak perlu orang lain dengar. Hanya engkau sama Tuhan. Ayo, 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 ayo. Segala dosa, kelemahan, ikatan, akui. Telanjangi dosa itu, maka engkau akan dibebaskan. Akui, akui. Kalau kau pahit, bilang aku pahit Tuhan. Kalau engkau takut, bilang aku takut. Kalau engkau ingin berlutut, berlutut sama Tuhan. Kalau engkau ingin teriak, teriak sama Tuhan. Ayo anak-anak muda, pulih, 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 pulih. Jama, 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 jama. Yang di belakang, jama, 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 jama. Tuhan Yesus sayangi anak muda ini. Sayang, pulihkan hati dalam nama Yesus. Pulihkan hati, pulihkan, pulihkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yesus sayang sama kamu. Yesus sayang sama kamu. Iya, 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 iya. Yesus sayang sama kamu. Iya, iya, iya. Keluarin, keluarin. Keluarin, keluarin. Jama, 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 jama. Dalam nama Yesus, penuhi, 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 penuhi kami, penuhi. Teman-teman muda, saya nggak rancang ini sama Pastor Andrew. Tapi Tuhan sayang sama saudara. Kalau teman-teman muda ingin hidup yang baru, pulih, bebas dari segala yang jahat. Kalau engkau nggak keberatan teman-teman muda, angkat tanganmu dua-dua, tutup matamu, fokus sama Yesus. Fokus sama Yesus. Fokus sama Yesus. Akar dari segala dosa adalah intimidasi, ketakutan, perasaan tidak layak, perasaan tidak pantas. Hari ini dusta iblis itu ditelanjangi. Karena kenyataannya dia sangat mengasihi engkau. Dan dia mencintai engkau. Anak-anak muda, angkat lagu ini dengan iman, percayamu. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang pada. Sambil pegang dadamu dengan imanmu, bilang ya Yesus sayang, ya Yesus. Yesus sayang sama kamu, Yesus sayang, Yesus cinta. Peluk dirimu, bilang ya Yesus sayang, Dia sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, amin. Ya Yesus,
muda dengan lembut kita katakan, ya Yesus sayang. Ya ngomong sama dirimu, dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari Yesus, sama-sama angkat tanganmu. Sama-sama angkat tanganmu dua-dua. Sama-sama ikuti saya dalam nama Bapa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menyerahkan seluruh masa mudaku ke dalam tanganmu. Aku mengakui segala dosa pelanggaranku, dan aku percaya di atas kayu salib Tuhan sudah menyelesaikannya bagiku. Hari ini aku pulang dari tempat ini, aku pribadi yang berbeda. Aku orang-orang yang diampuni, aku orang-orang yang dikasihi. Aku percaya bersama Yesus masa depan yang indah Tuhan sediakan. Aku naik bukan turun, aku jadi kepala bukan ekor. Aku percaya aku akan menjadi orang-orang besarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita GSY Youth yang percaya, dengan lantang, dengan semangat kita katakan,